Om Swastiastu untuk sahabat budaya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan menelusuri salah satu situs purbakala ya, paling spektakuler di Bali. Inilah dia Pura Gunung Kawi yang terletak di Tampak Siring Gianyar. Situs ini bukan hanya sekedar pura, tapi juga kompleks makam kerajaan, tempat pertapaan dan monumen spiritual yang telah berdiri sejak abad ke-11. Yuk kita eksplor dalam kisah dan kemegahan Gunung Kawi. Pura Gunung Kawi sendiri terletak di Tampak Siring, sekitar 40 km dari Denpasar dan tidak jauh dari Tirta Empul. Nah, selain itu, untuk mencapai situs ini, kita harus menuruni sekitar 300 anak tangga, menyusuri sawah hijau dan sungai jernih di lembah Sungai Pakerisan. Nah, namun perjalanan ini sangat sepadan. Begitu tiba, kita akan terlihat 10 candi megah ya, atau melihat 10 candi megah yang diukir langsung pada tebing batu. Nah, masing-masing tinggi dari tebing ini sekitaran 7 meter. Suasana di sini sunyi, sakral dan terasa sangat kuno, seolah waktu berhenti di lembah suci ini. Nah, Pura Gunung Kawi sendiri diyakini dibangun pada abad ke-11 pada masa pemerintahan Raja Udayana Warmadewa dan putranya Raja Anak Bungsu. Nah, menurut prasasti yang ditemukan di situs ini, candi-candi batu ini merupakan makam simbolik, monumen penghormatan terhadap roh para luhur. Namun, Gunung Kawi sendiri berarti gunung ukiran, yang sangat cocok karena struktur candinya benar-benar diukir langsung dari batuan karang tebing. Nah, salah satu daya tarik di utama Gunung Kawi adalah arsitekturnya yang sangat-sangat langka. Ada 10 candi utama dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada 5 candi di sisi timur sungai, diyakini untuk raja dan keluarga. Yang kedua di sini ada 4 candi di sisi barat, kemungkinan untuk permaisuri atau keluarga bangsawan. Nah, yang ketiga di sini yang terakhir ada 1 candi terpisah yang dipercaya untuk tokoh penting lainnya atau pertapa agung. Nah, di sini juga setiap candi memiliki gaya khas Bali kuno, tanpa semen atau bahan perekat. Nah, semua diukir untuk satu tebing, teman-teman ya, atau satu tebing batu. Tepatnya di dekat candi juga terdapat ruang pertapaan, yang disebut vihara atau griya, yang digunakan oleh para resi atau pendeta untuk bermeditasi. Nah, Gunung Kawi sendiri adalah tempat suci dengan nilai spiritual yang sangat dalam. Nah, setiap candi di sini adalah simbol penghormatan kepada roh leluhur, sekaligus lambang pencapaian spiritual tertinggi. Nah, lingkungan lembah yang hijau dan tenang sangat cocok untuk bermeditasi dan pemujaan Dewa Wisnu, Dewa Pelindung dalam ajaran Hindu. Sungai Pakerisan pun mengalir di tengah kompleks, dipercaya membawa air suci yang memberi kehidupan, simbol Tirta Amerta atau air kehidupan. Nah, selain sebagai tempat ibadah, situs ini juga digunakan untuk upacara penyucian diri, seperti melukat, piodalan, dan puja wali yang dilakukan oleh warga lokal. Nah, Raja Anak Bungsu adalah putra dari Raja Udayana dan Mahendradatta, pasangan kerajaan yang juga merupakan orang tua dari Airlangga, raja besar di Jawa Timur. Nah, Raja Anak Bungsu sendiri dikenal sebagai raja bijak dan spiritualis. Ia mendirikan monumen Gunung Kawi untuk menghormati ayahnya dan keluarga kerajaan. Ada teori yang menyebut bahwa Raja Anak Bungsu sendiri dimakamkan ya secara simbolik di situs ini, mungkin pada candi kelima di sisi timur. Nah, kejayaan dinasti Warmadewa mencerminkan masa keemasan spiritual dan seni di Bali kuno, dan di Gunung Kawi adalah bukti nyatanya. Nah, walau berdiri selama ribuan tahun, situs Gunung Kawi ini baru diteliti secara intensif pada awal abad ke-20 oleh arkeolog Belanda. Nah, banyak relief, stupa, dan artefak kecil ditemukan di area sekitar goa dan candi. Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia menetapkan Gunung Kawi sebagai situs cagar budaya nasional dan terus melakukan konservasi.
Nah, kini Gunung Kawi tidak hanya sebagai tempat suci teman-teman ya, tapi juga situs arkeologi penting yang menarik perhatian sejarawan, arkeolog, dan spiritualis. Nah, setiap Rahina Suci atau hari besar keagamaan, masyarakat lokal datang ke Gunung Kawi untuk sembahyang dan melukat. Nah, upacara piodalan pun dilaksanakan setiap 210 hari sekali. Mengikuti kalender Pakubukan Bali, warga sekitar juga rutin menjaga kebersihan, menjaga keharmonisan dengan alam, serta melestarikan budaya warisan leluhur. Nah, selain itu, Gunung Kawi juga menjadi lokasi meditasi dan yoga spiritual, baik bagi umat Hindu lokal maupun wisatawan mancanegara yang ingin mencari kedamaian. Di sini juga Pura Gunung Kawi adalah tempat suci, jadi penting bagi kita untuk menghormati tempat ini. Beberapa etika yang harus kalian perhatikan ketika masuk ke pura ini adalah yang pertama itu harus menggunakan sarung atau selendang saat masuk ke area pura. Yang kedua, jangan membuat keributan atau bersikap tidak sopan. Yang ketiga, jangan memanjat struktur candi atau menyentuh benda suci. Yang keempat di sini, hormati warga lokal dan upacara yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir di sini, jangan lupa menjaga kebersihan dan alam sekitar. Nah, ingat, setiap langkah kita di tempat ini adalah jejak di tanah yang disucikan selama ribuan tahun. Nah, lanjut, di sini Pura Gunung Kawi bukan sekedar tempat wisata. Ia adalah monumen spiritual, jejak sejarah, dan saksi bisu masa kejayaan Bali kuno. Dengan arsitektur menakjubkan, nilai spiritual mendalam, dan keheningan lembah yang menyejukkan hati. Gunung Kawi mengajak kita untuk merenung tentang warisan luhur, tentang kehidupan, dan tentang manusia dengan alam dan sang pencipta. Nah, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik seputar budaya dan sejarah Bali lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.